Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Sulfian Nur Oktaviani dengan tema belajar fisika dari rumah. Kali ini kita akan belajar materi vektor fisika kelas 10. Pastikan kamu sudah mempelajari materi sebelumnya tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah, besaran satuan dan pengukuran, serta analisis dimensi. Nah, kita review dulu. Besaran vektor sudah kita pelajari di materi sebelumnya, bahwa besaran terbagi menjadi dua, ada besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran fisika yang hanya mempunyai nilai saja, sedangkan besaran vektor adalah besaran fisika yang selain mempunyai nilai, juga mempunyai arah. Contoh, perpindahan, kecepatan, gaya. Misal, Andi menarik tali dengan gaya 5 Newton ke arah kanan. Nah, 5-nya adalah nilai, Newton adalah satuan, dan kanan adalah arahnya. Jadi, besaran vektor, besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nah, untuk materi vektor, bentuk soalnya berbagai macam. Jadi, kita akan membahas beberapa bentuk latihan soal vektor. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Dari susunan vektor-vektor tersebut, penulisan vektor yang benar adalah. Nah, jika ada soal yang seperti ini berarti kita menjumlahkan vektor dengan metode grafis atau gambar. Penjumlahan vektor dengan metode grafis itu ada 3 metode. Yang pertama, metode jajar genjang, metode segitiga, dan metode poligon. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk metode jajar genjang, jika ada dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B, A ke kanan dan B serong ke atas, dengan menggunakan jajar genjang, untuk penjumlahan vektornya, vektor A itu kita sambungkan atau kita bayangkan ke ujung vektor B dengan besar yang sama dan arah yang sama. Dan vektor B itu kita bayangkan juga di ujung vektor A dengan besar dan arah yang sama. Nah, dari titik pertemuan vektor A dan B sampai titik pertemuan ujung dari vektor A dan B tadi, itulah resultan vektor yang membentuk jajar genjang. Nah, resultan vektornya adalah A ditambah B. Lalu, untuk metode segitiga, itu prinsipnya adalah pangkal ketemu ujung, pangkal ketemu ujung. Misal, dua buah vektor A dan vektor B, A ke kanan, B serong ke atas, pangkal vektor A, ujung vektor A, disambung lagi dengan pangkal vektor B dan ujung vektor B. Nah, untuk penjumlahannya atau resultannya diambil dari ujung vektor A, dimulai dari titik awal sampai ke titik akhirnya. Itulah resultan A ditambah B. Nah, yang terakhir itu adalah metode poligon. Metode poligon itu digunakan untuk penjumlahan vektor yang lebih dari 2 buah vektor. Misal ada 3 buah vektor, 4 atau seterusnya. Nah, prinsipnya sama seperti metode segitiga, pangkal ketemu ujung, resultannya adalah dari titik awal sampai ke titik akhir. Nah, di sini vektor A disambung dengan vektor B, kemudian disambung dengan vektor C, maka resultannya adalah A tambah B tambah C, yaitu dari titik pangkal A ketemu di titik ujung C. Nah, kita kembali ke soal. Dari susunan vektor tersebut, penulisan vektor yang benar adalah, kita lihat dari panahnya. Ini misal kita mulai dari C dulu ya, di sini ada 2 ya, C misalnya. Kalau kita mulai dari C kemudian sambung ke D, tidak ya, karena di sini sama-sama ketemu panah. Nah, kalau kita mulai dari B, C, D-nya juga tidak mungkin. Nah, berarti kita mulai dari misalnya D, C juga nggak mungkin. Jadi kenanya tuh di sini, karena panah ketemu panah. Nah, berarti kita mulai dari titik A. A disambung dengan vektor B, kemudian disambung dengan vektor C. Mulainya tadi dari titik A, ujungnya dari titik C. Maka resultan vektornya adalah D sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi jawabannya adalah E. Soal kedua,
Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah vektor F gaya dengan 100 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X di koordinat kartesius. Besar komponen vektor pada sumbu X dan Y berturut-turut adalah, nah ini materi penguraian vektor. Kita sudah bahas di materi sebelumnya, untuk penguraian vektor itu sama seperti bayangan sebuah garis di sumbu X dan sumbu Y, atau proyeksi di sumbu X atau sumbu Y. Nah, prinsipnya ketika dia mengapit sudut maka nilainya adalah kosinus, cos. Sedangkan tidak mengapit sudut maka nilainya adalah sin atau sinus. Nah, kalau garis A ini, vektor A ini kita bayangkan di sumbu X ini adalah ini yang nih AX. Nah, karena dia mengapit sudut yang diketahui atau sudut tetanya, maka AX-nya A cos theta. Nah, untuk yang bayangan di sumbu Y ini adalah AY. Karena dia tidak mengapit sudut yang diketahui atau tetanya, maka dia A sin theta. Selain itu, kalian harus hafal nilai sudut istimewa untuk sinus dan kosinus ataupun tangen. Sin 0, 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sampai seterusnya. Begitu juga untuk cos, cos 0, 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, dan seterusnya. Ini akan berguna untuk kita menentukan nilai dari sebuah vektor tersebut. Nah, kita kembali ke soal. Di sini yang ditanya adalah berapa komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Berarti F ini di sumbu X, Fx-nya, F ini di sumbu Y, Fy-nya. Fx karena dia mengapit sudut 60 berarti 100 cos 60. Cos 60 nilainya 1/2. Berarti 100 dikali 1 bagi 2 sama dengan 50. Fx-nya 50. Bayangan di sumbu X-nya 50. Nah, bayangan di sumbu Y-nya. Di sumbu Y-nya yaitu Fy 100 sin, karena di sini tidak ada sudut 60-nya ya, berarti sudutnya kan di sini. Jadi yang ini tidak mengapit sin. 100 sin 60, sinus 60 setengah akar 3, berarti 50 akar 3. Jadi jawabannya adalah C, 50 dan 50 akar 3. Soal ketiga. Seorang anak berjalan lurus 2 meter ke barat, kemudian belok ke selatan sejauh 6 meter, dan belok lagi ke timur sejauh 10 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal adalah, nah, untuk bentuk soal yang seperti ini, kalian harus menghafal urutan dari arah mata angin. Karena apa? Jangan sampai untuk kita membahas soalnya itu terbalik arah mata anginnya. Barat jadi timur, timur jadi barat, ataupun kebalikan, ataupun yang lain. Nah, di sini cara mudah menghafal urutannya kita nyanyikan saja. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, jadi kalian akan selalu menghafal itu sampai nanti kalian mempelajari materi di kelas 3, yaitu fisika, materi yang lainnya, karena ini sangat berguna. Sekali lagi ya, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, ketika kita sudah menghafal arah mata anginnya, mudah untuk kita menggambarkan pergerakan dari benda tersebut atau orang tersebut. Nah, 2 meter ke barat, berarti ini kan ke kiri ya, 2 meter ke barat, belok 6 meter ke selatan, berarti ke bawah. Kemudian 10 meter ke timur. Nah, ini dia. Untuk menentukan perpindahannya, kita bergantung posisi awal dan posisi akhir. Posisi awalnya tuh di sini, yang dari 2 meter tadi. Posisi akhirnya ujung dari 10 meter tadi. Nah, ini kan membentuk segitiga siku-siku. Berarti kita untuk mencarinya menggunakan teorema Pythagoras. Sisi tegak kuadrat ditambah sisi datar kuadrat. Nah, di sini kan sisi yang tegaknya itu adalah 6 meter, yaitu yang ungu ini juga 6 meter. Nah, yang ini untuk sisi datarnya tidak 10, karena apa? Sudah dikurangi dengan 2 meter. Segitiga siku-sikunya kan di sini nih ya. Jadi dari titik ini sampai titik sini itu adalah 10 dikurang 2, yaitu 8 meter. Artinya perpindahannya 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 tambah 64, yaitu akar 100, yaitu 10 meter. Nah, ke arah mana perpindahannya? Kita lihat dari ujung, dari posisi awal sampai posisi akhir itu menuju ke arah tenggara. Berarti jawabannya adalah C.
Soal keempat, sebuah benda bergerak dengan lintasan seperti berikut. Perpindahan yang dialami benda adalah, nah, kalau soalnya bentuk dalam koordinat seperti ini, sama prinsipnya menggunakan Pitagoras. Tetapi, untuk menentukan besarannya, kita menggunakan seperti dasarnya matematika. Nah, ini awalnya di titik A, berakhir di titik B, yaitu dari 10 ke min 5. Berarti dari 10 ke min 5 jaraknya berapa? Atau perpindahannya berapa? Nah, dari min 5 ini berarti kan akhir kurang awal ya, min 5 kurang 10, jadi min 15. Nah, dari titik B ini ke titik berhenti itu kan dari 3 ke min 5, berarti min 5 kurang 3, akhir kurang awal, yaitu min 8. Ya sudah, sama seperti Pitagoras, yaitu ini kan segitiga siku-siku ya. Jadi, datar kuadrat ditambah tegak kuadrat. 15 kuadrat ditambah min 8 kuadrat, yaitu 225 ditambah 64 akar 289 sama dengan 17, yaitu jawabannya D. Oke, soal kelima. Besar vektor A dan B masing-masing 6 satuan dan 8 satuan, mempunyai titik tangkap yang sama dan saling tegak lurus. Resultan kedua vektor adalah, nah, ketika soalnya seperti ini, dikasih tahu dua buah vektor, kemudian ada sudut di antara dua buah vektor tersebut, kita menggunakan rumus aturan kosinus, yaitu F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos alfa yang diakarkan. Nah, di sini kan gaya pertamanya 6, gaya keduanya 8. Sudutnya berapa? Nah, di sini ada kata kunci bahwa dia membentuk saling tegak lurus. Tegak lurus itu berarti membentuk sudut siku-siku. Sudutnya 90 derajat. Jadi, pada soal bisa saja sudutnya sudah langsung dikasih tahu, misalnya 30, 60, atau 45, nanti tergantung soal. Namun, di soal ini karena kata kuncinya saling tegak lurus, maka sudutnya 90 derajat. Ya sudah, kita tinggal menggunakan persamaannya saja. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 2 kali 6 kali 8 cos 90. Kita perhatikan tabel, cos 90 sama dengan 0. Berarti 2 kali 6 kali 8 kali 0. Semua bilangan dikalikan 0 hasilnya 0. Nah, berarti tinggal 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, 36 tambah 64 yaitu akar 100. Nilainya 10 satuan. Nah, itu dia bentuk-bentuk latihan soal vektor yang masih sederhana. Nanti masih ada bentuk-bentuk soal vektor yang lainnya. Silakan dipahami, kemudian cari soal mandiri, latihan sendiri untuk lebih memahami materi vektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.